Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik kan. Mari kita sama-sama berkenalan kembali, update dengan pohon jambu biji. Nah, sebelum lanjut nih kan, saya pengen bertanya nih sama agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik kan. Apakah di rumah agan-agan, baik di sekitar rumah, di kebun atau di hutan yang agan-agan miliki, sudah punya pohon jambu atau belum? Yang punya ngacung, yang belum punya jangan ngacung. Nah, kalau sudah punya, alhamdulillah, lanjutkan. Kalau belum punya, sayang sekali kan. Kenapa? Karena ternyata dengan sepohon, 2 pohon, 3 pohon jambu ini, itu akan bisa memenuhi kebutuhan nutrisi, kebutuhan vitamin satu keluarga. Nah, dengan kata lain, bermula dari sebatang pohon jambu biji, kita bisa meningkatkan kualitas kesehatan keluarga dan kualitas keuangan keluarga. Loh, kok bisa? Iya kan? Ini kan hampirlah semua orang itu tahu bahwa buah jambu ini itu memiliki banyak sekali khasiat dan manfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, buah jambu ini merupakan buah yang bisa dimakan langsung tanpa diolah. Jadi kalau sudah matang, akan petik langsung bisa dimakan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau pohon jambunya agan-agan punya banyak, kemudian tidak habis dimakan satu keluarga, itu kemudian bisa kita jual ke pasar karena juga bernilai ekonomis. Yang keempat, kalau kebetulan di pasar sedang banyak buah jambu, agan-agan bisa jualan jus di depan rumah, di samping rumah, di tempat-tempat ngaji yang biasa-biasa agan-agan kunjungi, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, itu 2 hal kebutuhan keluarga itu sudah bisa dipenuhi dengan punya pohon jambu biji. Yang pertama kebutuhan gizi, yang kedua kebutuhan duit. Nah, itu kan. Lalu yang nggak perlu nggak bisa diabaikan lagi kan, dengan menanam pohon jambu ini, kita dengan kata lain itu berpartisipasi, jadi salah lah, berpartisipasi dalam ikut menjaga ekosistem dunia gitu kan ya. Dari sebatang pohon jambu ini, pohon jambu nanti akan menghasilkan oksigen. Mohon maaf kan, akan menghasilkan oksigennya dihirup oleh manusia, maka dia bermanfaat. Dari sebatang pohon jambu ini, dia akan menyerap zat-zat beracun yang berada di udara, maka udara kita jadi sehat. Nah, ini yaitu ya yang ketiga. Yang keempat kan, ini dengan menanam pohon jambu itu agan-agan akan bisa mendapatkan pahala. Ini dalam konsep Islam tentunya ya, mohon maaf yang non muslim, itu istilahnya konsep sedekah. Kalau akan nanam pohon jambu, buah jambunya dimakan oleh anak dan istri, akan dapat pahala sedekah. Atau akan nanam pohon jambu, belum akan ambil sudah dimakan kalong, dimakan kampret, dimakan codot, dimakan burung, maka akan tetap dapat pahala sedekah. Nah, ya nanti apalagi ini kan, nanti seandainya nih jambu yang sudah matang dimakan oleh kalong, dimakan oleh kampret, kemudian bijinya itu kemudian dibawa jauh oleh karong, oleh kampret ke daerah mana, nah nanti jatuh di situ, tumbuh lagi jadi pohon jambu.
Terus manake agan pun akan mendapatkan bagian pahala sedekah lagi. Terus dimakan kalong, dimakan kampret lagi, dibawa jauh. Tumbuh lagi pohon jambu baru, dapat lagi pahala sedekah. Dibawa lagi, mungkin dibawa ke Amerika akan jadi punya tanaman jambu di Amerika berpahala sedekah. Mungkin dari Amerika dibawa ke Eropa akan punya tanaman jambu di Eropa. Kira-kira itu yang ingin saya katakan, bahwa itulah salah satu manfaat menanam pohon jambu, bisa mendapatkan pahala sedekah jariah sampai hari kiamat. Allahumma amin. Nah, sekarang tanya lagi saya nih, sudah punya pohon jambu belum? Ayo, kenapa pohon jambu? Nah, kadang-kadang mungkin berkan, susah nanam jambu. Tidak kan, ini sengaja saya pilihkan ya. Kemarin nih, sebelum hari ini, saya sudah muter-muter desa. Muter-muter desa, muter-muter kali, muter-muter perkebunan, muter-muter samping rumah orang. Untuk membuktikan bahwa pohon jambu ini merupakan salah satu pohon yang mudah hidup. Yang mudah ditanam, tidak perlu perawatan khusus. Kalau yang jambu di perkebunan di ratusan, sudahlah, nggak usah kita omongin, itu memang begitu. Nah, ini nih faktanya nih. Ini sebuah pohon bambu nih, nggak bisa dikatakan ini hutan atau taman kota. Ini sebetulnya taman kota yang tidak dirawat, dibiarkan begitu saja sebagai penghijauan tentunya ya. Nah, ini dia pohon bambu tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur, meskipun buahnya belum maksimal, tapi dia akan berbuah. Ini satu ini ya, kita tunjukkan lagi. Itu 2 pohon jambu. Sebelah sana ada lagi 3. Dan saya sudah muter-muter tuh, ada sekitar kurang lebih 10 pohon jambu di area sini yang tumbuh begitu saja tanpa perawatan khusus. Dengan kata lain, kalau agan-agan berminat menanam pohon jambu, agan-agan itu cukup misalnya ke rumah tetangga punya jambu, minta 1 jambu yang sudah matang. Buah apa, dagingnya agan-agan makan, bijinya ambil beberapa, kemudian tebar di tanah agan-agan yang punyai, lalu nanti dia akan tumbuh dengan sendirinya. So, itu dari buahnya. Daunnya juga bermanfaat kan. Nih, daunnya juga mengandung kandungan gizi yang banyak, bisa dimanfaatkan, bisa dibikin jus, bisa direbus ambil airnya, atau bisa dikunyah langsung. Yang terkenal sih ini ya, daun jambu itu digunakan kalau kita itu mencret, istilahnya punya penyakit mules, buang air. Nah, itu bisa diambil itunya ya. Sudah kan, jelas ya kan. Nah, udah, karena itu kita ulangi lagi bahwa dari sebuah pohon jambu kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat, banyak sekali faedah. Di antaranya 1, meningkatkan kualitas kesehatan keluarga. Yang kedua, meningkatkan kualitas perekonomian keluarga. Yang ketiga, itu turut serta dalam melestarikan bumi. Yang keempat, itu akan mendapatkan pahala sedekah yang terus-menerus jariah sampai hari kiamat. Dan yang kelima, pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang baik-baik saja. Ternyata ya kan, untuk mendapatkan semua itu kita bisa mulai dari sebatang pohon jambu biji. Nah, jangan lupa selanjutnya video berikutnya kan, kita akan meliput beberapa pohon jambu yang lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.